Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2726 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kolose pasal yang pertama ayat 24 sampai ayat 29. Di bawah perikop pelayanan dan penderitaan Paulus. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar apa yang menjadi dasar sukacita Rasul Paulus. Rasul Paulus bersukacita karena yang pertama, perhatikan ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, alasan Rasul Paulus bersukacita karena Rasul Paulus boleh menderita karena Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi orang dunia menderita itu ya pasti susah. Menderita itu pasti tidak mengenakan. Banyak orang karena takut menderita, dia menghindar. Akhirnya apa saudara? Menyangkal Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan kita itu adalah warga kerajaan surga yang sudah pasti bertentangan dengan cara hidup orang-orang dunia. Bapak Ibu Saudara, bagi orang dunia menderita itu gak ada yang suka. Tapi bagi kita warga kerajaan surga, penderitaan karena Kristus itu satu kehormatan, satu kebanggaan, satu sukacita bagi kita orang percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara kalau karena Yesus saudara menderita. Bersukacitalah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara kalau saudara menderita
yang tidak seharusnya saudara terima. Misalnya, saudara disalahkan padahal saudara tidak melakukan. Bapak Ibu Saudara, kalau itu karena iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara disalahkan padahal saudara tidak melakukan kesalahan itu, bersukacitalah. Amin. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Yesus kan. Tuhan Yesus, dia tidak bersalah, tetapi semua dosa-dosa umat manusia ditimpakan kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah saudara dan saya kalau saudara mengalami hal yang sama. Saudara tidak bersalah tetapi disalahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah. Kalau saudara yang dulu saudara diberkati, lalu sekarang saudara hidup pas-pasan karena saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dulu saudara masih muda, masih kuat, sekarang saudara sudah tua, lemah, sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan kalau semua apa yang saudara miliki, baik kekayaan, baik kesehatan, tidak lagi sama seperti dulu saudara diberkati dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah saudara. Sebab ada upah yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang rela menderita karena Kristus. Orang-orang yang menderita karena iman pada Yesus Kristus, ada upah yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut menderita. Kalau penderitaan yang kita alami bukan kesalahan kita, melainkan karena Injil, saudara bersukacitalah. Tapi kalau saudara menderita, saudara digebukin, saudara masuk penjara karena saudara nyolong ayam, karena saudara nyopet, saudara pantas untuk menerima hukuman itu. Tapi kalau saudara, karena saudara sebagai hamba Tuhan, saudara dipersekusi, saudara tidak melakukan kejahatan, tetapi orang menuduhkan, memfitnah saudara, sehingga saudara yang masuk ke dalam penjara, saudara tidak mendapat keadilan di sana karena kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersusah hati, jangan kecewa, jangan bersedih hati. Belajar dari Rasul Paulus, bersukacitalah. Kita tahu bahwa Rasul Paulus menulis surat ke jemaat di Kolose, dia ada dalam penjara di Roma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan pemahaman kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua, bahwa penderitaan yang kita alami di zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara lihat Stefanus. Stefanus dia menderita, di saat dia memberitakan Injil, orang menolak, orang melempar batu kepada Stefanus sampai mati. Yang dia lihat adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah saudara karena saudara beriman pada Yesus Kristus Tuhan, saudara menderita. Bersukacitalah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Amin. Haleluya. Bersukacitalah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa dasar sukacita Rasul Paulus? Rasul Paulus bersukacita karena, saudara perhatikan ayat 25. Di sana dikatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus bersukacita karena Rasul Paulus boleh melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Amin. Itu adalah satu sukacita. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan itu satu kehormatan, itu satu kebanggaan buat kita. Kalau kita boleh melayani Tuhan, itu adalah pilihan Tuhan. Bukan kita yang mau jadi hamba Tuhan, bukan kita yang mau menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat, bukan. Tuhan yang pilih saudara dan saya untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersungut-sungut melayani Tuhan. Jangan juga asal-asalan. Melayani Tuhan harus totalitas. Melayani Tuhan harus memberikan yang paling terbaik. Apa yang ada pada kita, berikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus bersukacita karena dia dipilih Allah untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya kita dipilih Bapak Presiden untuk menjadi orang yang ada di ring satu, saudara, saya yakin dan percaya saudara, kita pasti bangga. Saya kemarin melihat di media sosial ada anak buah dari Bapak Presiden. Wah, dia cetak fotonya gede-gede, saudara. Di tempat dia bekerja, di tempat dia tinggal, foto dia bersalaman dengan Bapak Presiden Prabowo, saudara. Dia cetak besar-besar. Dia merasa itu satu kebanggaan kalau dia boleh ada di ring satunya Bapak Presiden Prabowo. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi saudara dan saya yang terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Baik itu saudara mungkin melayani baik di guru sekolah minggu, pelayanan altar, pelayanan pemuda, pelayanan di lansia, pelayanan di dewasa umum dan sebagainya. Saudara, satu kebanggaan buat kita dapat melayani Raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kalau kita ada di ring satu presiden, wah itu satu kebanggaan. Kita juga mendapat skala prioritas. Amin. Terlebih lagi saudara dan saya yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menolak kalau saudara ditunjuk, diminta untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena gereja membutuhkan. Karena firman Tuhan katakan kan, tuaian banyak, penuainya cuma sedikit. Kalau gereja membutuhkan saudara untuk melayani Tuhan, jangan tolak. Saya yakin dan percaya kalau kita melayani Raja di atas segala raja, memang mungkin belum sekarang, tapi pasti kita diberkati. Anak cucu kita pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus, dia bersukacita. Karena apa? Dia boleh melayani Tuhan di tengah jemaat. Melayani Tuhan itu berkat buat kita, amin. Melayani Tuhan itu berarti Tuhan memperhatikan kita sehingga Tuhan memilih kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali menjumpai orang-orang yang terpanggil untuk melayani, tetapi sayang mereka membatasi kuasa Tuhan yang akan beracara dalam kehidupan mereka. Saudara dengar ini baik-baik. Jangan membatasi Tuhan dengan berkata, aduh saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak tahu karunia saya, talenta saya nggak tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan memang memanggil dan memilih orang yang tidak bisa apa-apa. Supaya apa? Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita merespon panggilan Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Amin. Tuhan yang akan bertanggung jawab akan kehidupan kita. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkali-kali menyaksikan bahwa saya nggak bisa apa-apa. Saudara, kalau saya boleh sampai
ada di titik ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena saya merespon panggilan Tuhan dan belajar taat, dan Tuhan menggenapi janji-janjinya. Amin. Tuhan yang memperlengkapi saya sehingga saya boleh sampai di titik ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah saudara kalau saudara dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Satu kehormatan, satu kebanggaan buat kita dapat melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, apa dasar sukacita Rasul Paulus? Rasul Paulus bersukacita karena apa? Karena Rasul Paulus dapat memberitakan rahasia yang luar biasa, yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang pilihan, orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad itu apa? Itu adalah Injil. Amin. Itu adalah Injil keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara perhatikan ayat 27. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, ayat 28. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara dan saya kalau kita sudah mendengar Injil, lalu kita merespon dengan bertobat, memberi diri kita dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita dengar adalah rahasia yang berabad-abad tersembunyi dan sekarang disingkapkan, dibukakan buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya percaya pada pemberitaan Injil itu, kita semua pasti selamat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, karena kita telah diselamatkan karena pemberitaan Injil, sudah menjadi satu keharusan, kewajiban buat saudara dan saya memberitakan kabar baik. Amin. Karena kita diselamatkan dari pemberitaan Injil itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk sampai ke ujung bumi. Maka kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan akan memberi kita kekuatan. Tuhan akan memberi kita tenaga sehingga kita mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan yang berat. Sehingga itu menjadi enteng, menjadi ringan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerjakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Tuhan, tanda-tanda dari Tuhan menyertai dalam setiap pelayanan kita. Amin. Akan ada banyak orang-orang dipulihkan, disembuhkan, mengalami mujizat yang heran yang Tuhan sertakan kepada saudara dan saya ketika kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, memberitakan Injil kepada semua makhluk. Maka kuasa, tanda-tanda heran, mujizat akan menyertai dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Itulah menjadi dasar sukacita Rasul Paulus yang dia mau tularkan kepada kita semua orang percaya. Oh haleluya. Hari ini kita belajar apa dasar sukacita Rasul Paulus. Rasul Paulus bersukacita karena apa? Karena Rasul Paulus boleh menderita karena Kristus. Yang kedua, karena Rasul Paulus boleh melayani Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Yang ketiga, Rasul Paulus bersukacita karena apa? Karena rahasia yang
berabad-abad disembunyikan, disingkapkan bagi Rasul Paulus, bagi kita semua, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bersukacita sama seperti Rasul Paulus bersukacita dalam penderitaan, dalam pelayanan, dan dalam pemberitaan Injil. Itu adalah satu sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.